Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Cilacap Utara, Bapak Pardi SPD MPD. Yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk Legi, Ibu Dr. Randa Anisatul Umniyah MPD, serta rekan-rekan guru pendidikan agama Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, yang sambung menyambung sampai ke anak cucunya di akhirat kelak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema doa. Doa adalah suatu permohonan atau minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa berdoa, baik dalam keadaan kita sedang bahagia maupun sedang bersedih atau sedang ada masalah. Karena doa merupakan tanda bukti kita ingat kepada Allah, baik dalam keadaan kita badan sehat maupun dalam keadaan sakit. Setidaknya berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan atas segala dosa yang baik sengaja kita lakukan ataupun tidak sengaja kita lakukan. Kita berdoa agar diberi kesehatan, umur panjang, umur yang berkah. Karena dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan semua perintah Allah dengan baik dan dengan semangat. Kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari segala gangguan setan, dari segala nafsu dunia yang akan menyengsarakan kita. Apalagi kita sadari bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi sehari-hari, berputarnya roda kehidupan, mungkin saja hari ini kita bisa beribadah dengan semangat, dengan ikhlas, namun siapa tahu hari-hari berikutnya kita akan didera rasa malas. Boleh jadi hari ini kita begitu bahagia, tetapi siapa tahu nasib kita esok atau lusa sebaliknya. Karena itulah, dalam keadaan sebaik apapun kita tetap perlu berdoa. Rasulullah bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya, sedang kita dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukumul muni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan Allah juga memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Quran Surat Asy-Syura ayat 26. Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya.
Apa saja? Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan puasa. Tadi janjinya Allah, barang siapa berdoa pada saat berpuasa maka akan dikabulkan. Maka dari itu, manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita untuk memperbanyak doa. Karena semakin banyak kita berdoa, maka Allah semakin senang. Karena Allah Maha Kaya, dengan banyaknya doa kita tidak akan menjadikan Allah itu jatuh miskin. Maka dari itu, mari kita berbanyak doa dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah doa kepala negara yang adil. Dan yang ketiga adalah doa-doa orang yang teraniaya. Itulah 3 golongan orang-orang yang tidak tertolak doanya. Terus ada beberapa keutamaan yang akan kita peroleh dalam berdoa. Jadi orang yang berdoa itu akan mempunyai atau mendapatkan kemuliaan. Yang pertama adalah Allah menyertai hambanya ketika hambanya berdoa. Yang kedua, doa adalah senjata orang-orang mukmin. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, doa mendatangkan keselamatan. Rasulullah bersabda, janganlah engkau merasa lemah untuk berdoa, sebab sesungguhnya tidak seorang pun yang binasa selama ia tetap berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dari Anas. Keutamaan yang keempat adalah doa menolak bencana dan menolak tipu daya musuh. Memanjatkan doa kepada Allah pertanda iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya doa dikatakan sebagai tiang agama. Dan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman tersebut jika diawali dan diakhiri dengan sholawat akan dibawa naik oleh para malaikat. Maka tidak salah jika doa itu diibaratkan cahaya langit dan bumi. Waktu-waktu yang utama untuk berdoa atau waktu yang diprioritaskan untuk berdoa ada 10. Yang pertama yaitu saat azan dikumandangkan dan tatkala perang berkecamuk. Yang kedua, doa di antara azan dan iqamah. Yang ketiga, doa sebelum salam pada saat sholat wajib. Doa yang keempat adalah doa saat berbuka puasa. Kemudian yang kelima, saat sedang kehujanan. Yang ketujuh, pada saat Lailatul Qadar. Yang kedelapan, doa pada hari di Arafah. Yang kesembilan, sepertiga malam. Dan yang ke-10 saat minum air zam-zam. Itulah di antara doa-doa yang diprioritaskan mustajab. Semoga itu bisa menambah wawasan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar doa-doa yang kita panjatkan akan diridhoi dan dikabulkan oleh Allah. Sekian tutup dari saya. Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.